Timnas voli putri kalah telak lagi guys. Males dah mau bahas, mending kita bahas kabar bagus nih buat kalian. Dalam dunia olahraga yang penuh tekanan, nama Yeum Haeseon bukanlah sosok asing. Kapten tangguh Red Sparks ini dikenal karena ketegasannya di lapangan, insting tajam sebagai setter, serta kemampuan memimpin tim dengan dedikasi tanpa batas. Namun di balik sorotan kamera dan suara gemuruh tribun, ada satu pertanyaan yang selama ini menggantung di benak banyak fans. Mengapa Yeum Haeseon belum menikah? Bahkan kabarnya belum punya pacar. Sebuah kehidupan yang nyaris sempurna di atas lapangan, tapi di sisi lain sunyi dalam urusan asmara. Saat ditanya oleh media Korea, Yeum hanya tersenyum simpul dan berkata, "Untuk saat ini, voli masih cinta pertama dan terakhirku." Jawaban sederhana, namun menyimpan kisah yang dalam. Usianya kini menginjak 33 tahun, usia yang oleh banyak orang dianggap krusial untuk membangun rumah tangga. Tapi bagi Yeum, hidupnya selama 1 dekade terakhir lebih banyak dihabiskan antara latihan keras, pertandingan, dan camp pelatnas. Waktu untuk bersantai nyaris nihil, apalagi untuk mengenal seseorang secara lebih personal. Yeum juga sempat berkata, kadang iri juga melihat rekan-rekan yang sudah menikah dan punya keluarga. Mega dan Dio juga sudah mengikat cinta dengan menikah, tapi setiap kali aku berpikir untuk berhenti dan fokus ke hal lain, aku sadar belum selesai di dunia voli. Meski belum memiliki pasangan, Yeum tak pernah kesepian. Fans dari berbagai negara, terutama dari Indonesia sejak kehadiran Megawati, terus mengirimkan dukungan dan cinta lewat surat, hadiah, hingga komentar penuh semangat di media sosial. Dengan kontraknya yang tersisa 1 musim lagi di Red Sparks, banyak yang mulai bertanya, apakah Yeum akan pensiun dan mulai fokus pada kehidupan pribadinya? Ataukah ia akan terus menjadi jantung Red Sparks yang belum tergantikan? Bagi kalian nih, yang mengidolakan kapten cantik Red Sparks ini sekaligus jatuh cinta, persiapkan diri kalian karena ada bocoran Yeum dan ibunya setuju-setuju saja jika Yeum mendapat pasangan berkebangsaan Indonesia. Baru-baru ini di momen Yeum dan ibunya berkunjung ke Indonesia untuk liburan ke Bali sekaligus temu kangen dengan Megawati, Yeum sempat mengobrol dengan Mega dan tantenya soal pernikahan Mega. Dan ada momen saat Yeum menjawab pertanyaan saat Tante Mega soal kapan dirinya menyusul status menikah seperti Mega. Berikut obrolan itu. Mega married. Yeah, Mega married. I'm not busy. I'm not married. Oh, not yet. I want rich man. If I have an entrepreneur, Indonesia she rich. love a rich one. The Korean or Indonesia rich people. Mama. Married with Indonesia. Rencana. Ya, itulah percakapan mereka. Yeum mengaku sampai saat ini ia belum punya pacar, sedangkan adiknya yaitu Mega sudah menikah. Ketika ditanya apakah Yeum akan menikah tahun depan, Yeum menjawab, "Aku belum punya pacar dan aku ingin punya cowok kaya." Dengan candaan ia menjawab begitu. Dan ketika ditanya apakah cowok kaya Korea atau cowok kaya Indonesia, Yeum menjawab Indonesia juga boleh. Dan ketika diteruskan bertanya pada sang ibu, bolehkah Yeum menikah dengan orang Indonesia? Sang ibu menjawab, ya tidak apa-apa. Nah loh, ada lampu hijau nih guys, kali-kali aja jodoh Yeum, sang kapten Red Sparks ini jodohnya adalah salah satu dari kalian. Atau bisa jadi kalian jadi adik iparnya si kapten cantik ini. Buruan daftar guys, siapa tahu keberuntungan berpihak pada kalian. Nih Mimin kasih bocoran profil lengkap sang kapten yang super disiplin ini, serta kisah pembulian yang dialami Yomeson, namun pembulian itu berakhir sejak Mega bergabung. Jadi di sini juga akan terungkap kenapa Haeseon sangat menyayangi Mega. Simak baik-baik ya. 지금 말이 안 나오네. 기가 막혀. 연치기 구독자 여러분. Yeum lahir di Mokpo, Jeollanam, Korea Selatan pada 3 Februari tahun UM1991. Dia memiliki 1 kakak perempuan, 1 adik laki-laki, dan 1 adik perempuan tiri yang berasal dari Mongolia. Berposisi sebagai setter,
dan memiliki tinggi sekitar 177 cm dan saat ini membela tim Red Spark tahun 2019. Sama seperti kebanyakan pemain voli Korea, dia juga mengenal voli saat kelas 4 SD. Yomeson kecil berpartisipasi di SD Mokpo Yonghwa, dan seperti yang Mimin katakan tadi, di SD Mokpoah awal, Yomeson mengenal bola voli. Namun kebanyakan anak lainnya, ya masih belum ada rencana matang nih untuk kedepannya. Bahkan seorang Yomeson kecil juga terlalu yakin apakah dia benar-benar menyukai bola voli. Bahkan ia sering menangis karena tubuh lebih pendek dari pemain voli lainnya di SD. Nah, yang lucu saat dewasa ada aja orang yang ngaku dulu kenal dia dan pada sok tahu. Dulu bukannya yang atlet angkat besi itu ya? Padahal bukan. Dulu bukannya yang atlet judo itu ya? Kalau yang ini nggak tahu deh. Soalnya dulu orang tua Yeum pernah ngasih pilihan judo apa voli. Karena Haeson benci judo ya, akhirnya dia pilih voli. Haeson mulai memantapkan pilihannya dengan mencoba untuk bergabung dengan klub voli di Yonghwa. Dan akhirnya dia menyadari bahwa dia benar-benar yakin voli dan akan mewujudkan impian barunya sebagai atlet voli profesional. Tentu dulu Haeson tak sehebat sekarang, perlu proses yang sangat panjang, dan tentu harus jatuh bangun bahkan terbesit di pikirannya apakah akan melanjutkannya atau tidak. Tapi sebuah cita-cita itu ada untuk diwujudkan, bukan dibayangkan dan tertahan di awang-awang. Akhirnya Haeson melanjutkan sekolah SMA-nya di Mokpo Girls Commercial High School, dan di sanalah dia semakin yakin dengan pilihan dan posisi yang ditempati, di mana posisi setter menjadi keunggulannya. Bahkan Haeson dinilai sebagai salah satu setter terbaik di generasinya bersama teman seperjuangannya, yaitu Shimi, yang kemudian juga dengan penampilan konsisten. Mereka berdua masuk radar dan diambil oleh Hyundai Hill State pada periode 2008, 2009 hingga 2016-2017. Perekrutan Haeson dan Shime bisa dibilang sangat mulus dan lancar. Hal ini dikarenakan setter mereka saat itu, yaitu Han Suji, tidak bermain dengan baik, sehingga klub terpaksa mencari setter lain. Secara khusus Yomeson dipilih karena bukan hanya jago sebagai pengatur serangan, namun servis dan intuisinya juga sangat hebat di musim pertama, yakni 2008-2009. Haeson berhasil mendapatkan penghargaan Rookie of the Year, semakin menegaskan sangat unggulnya Haeson di generasinya. Di musim 2013-2014, Haeson kembali memperbarui kontraknya bersama Hill State, bahkan mengambil alih posisi sebagai kapten. Di musim 2014-2015, kehadiran setter terbaru yaitu Lee Dayang membuat posisi Haeson terancam. Namun di paruh kedua musim tersebut, Haeson semakin baik dan lebih baik lagi. Jadi ya tetap saja Haeson lebih baik dari setter kebanyakan. Haeson juga berhasil tampil dalam Olimpiade Rio dan mengantarkan timnas Korea mencapai babak perempat final. Meskipun tampil sangat mengesankan pada periode 2016-2017, terjadi banyak kemelut di tubuh Hill State. Ada yang berantem sama manajemen, hingga membatalkan dirilah, ganti pelatih baru yang tidak pro dengan Haeson lah, dan lain-lain bersamaan dengan kontrak Haeson yang juga sudah kadaluarsa di Hill State. Uniknya manajemen tidak berusaha melakukan negosiasi dengan Haeson. Dia menemukan klub baru dan menemukan dengan IBK Altos di musim 2017-2018. Ditambah gajinya meningkat drastis di IBK Kendati. Seperti karir, akhirnya di IBK tidak terlalu bagus dan lebih banyak menghangatkan bangku cadangan di timnas juga terus-terusan diisi oleh Ego Onan yang juga merupakan pemain baru di IBK, muncul di IBK, terus mengalami tren yang bergelombang. 2019 nasibnya digantung, kadang membantu ke GS Caltex. Pada off-season di 2019 sebagai pemain kompensasi untuk Pyeongju. Tapi ada rumor bahwa GS melakukan itu sebagai kartu perdagangan yang akan lebih menguntungkan di masa depan. Sudah pindah di GS, dilempar lagi ke Daejeon Jungkwanjang dan selang sebulan saja. Yang unik Haeson nggak dikasih tahu nih kalau mau dipindah ke Red Spark. Jadi selama sebulan itu dia tetap latihan di GS, tapi dibayar ya. Tapi Haeson udah tahu rumor ini, cuman dia diam aja. Akhirnya Haeson pindah resmi dan jadi ke Daejeon Jungkwanjang di periode 2019-2020
Hingga sekarang karirnya juga nggak mulus-mulus aja nih. Karena kebalikannya saat itu si Valentina Diop agak kurang dalam penyelesaian akhir. Akibatnya Haeson yang dijadikan target kemarahan fans. Padahal ya emang menentangnya aja yang muncul saat itu lagi kurang. Dan mungkin karena belum nyetel aja ini pemain sama Haeson meskipun selanjutnya. Mereka berdua adalah duet yang cukup diakui. Nah, kasus disalahkannya Haeson ini tidak berhenti sampai di situ aja. Penampilan Haeson tiba-tiba semakin memburuk. Dan seringkali para penggemar terlihat kesal ketika Haeson menjauhkan diri dari Dio, serta pemain-pemain lainnya di acara seremoni. Awalnya hal itu cuma sebuah asumsi, tetapi pada akhirnya hal itu terkonfirmasi setelah beberapa pemain mengunfollow Instagram Haeson. Dan yang memulai itu Oh Ji-young. Nggak tahu itu karena Oh Ji-young yang duluan mengunfollow atau memang dia yang menghasut beberapa pemain karena posisi Oh Ji-young saat itu juga emang kapten ya. Kalau kalian tidak tahu Oh Ji-young ini siapa ya, dia kabarnya kemarin terkena kasus pembulian di AI Papers. Ternyata sejak dulu karakternya udah buruk ya, mimpin tidak berani apapun sih ya. Emang belum tahu datanya apa, kita bahas aja ya nanti di waktu lain. Tapi akhirnya mereka udah berdamai kok. Dan masalahnya juga sudah selesai, tapi nggak tahu ya. Perbulian itu karena salah Hison, atau emang teman-teman waktu itu aja yang nyebelin. Tapi pada 2021, Haeson mengalami patah tulang jari. Haeson memilih untuk melakukan operasi dan harus merelakan musim 2021. Selain itu, dia juga pernah patah tulang hidung. Di IBK musim 2021-2022, Diop akhirnya hengkang dari Red Spark dan digantikan oleh sang kapten Lee So-young. Penampilan Red Spark semakin kompak dengan kehadiran Ko Hae-jin sebagai pelatih baru. Kemampuan Jung Woo-young dan Park En-jin juga semakin baik. Haeson yang sudah pulih berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah state terbaik yang pernah dimiliki Korea. Meskipun mereka masih kesulitan saat melawan klub-klub besar, ya sebut saja Pink Spiders, Hill State, atau GS Caltex. Musim-musim selanjutnya Red Spark semakin kompak sejak Mega dan juga Gia. Untuk pertama kalinya, Haeson berhasil masuk All Stars. Setelah sekian lama menunggu lika-liku perjalanan Haeson yang curam berhasil membuatnya menjadi pemain yang kuat dan hebat. Terlepas dari semua itu, dia adalah penyabut gelar best setter terbanyak. Selain itu, dia juga dijuluki sebagai Yomchi atau Yomsi penipu, karena gerakannya yang suka menipu lawan. Haeson salah satu pemain paling ramah dan ini diakui oleh semua pemain. Dia bahkan sangat dekat dengan semua pemain asing, kecuali ya yang itu ya. Karena beberapa kesalahpahaman dan prestasi serta kisah Haeson tidak akan berhenti sampai di sini aja. Dia akan selalu menjadi pemain yang akan terus mencatatkan nama dalam sejarah setter terbaik dari Korea sebagai seorang legenda.